yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan, dia fisabilillah. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Nah, betul. Jadi Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum alam semesta ini dijadikan, Tuhan setelah memilih kita. Yesus, aku ada sebelum Abraham ada. Kala dia, kita lebih hebat dari Yesus. Oke, kita kembali kepada tema, Bang. Jadi Matius 22 nomor 15 dikatakan begini. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi Yesus ini ingin dijerat dengan satu pertanyaan. Dia di dalam data yang lain dikatakan imam-imam kepala bahkan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus bisa dihukum mati. Bayangkan separah ini keadaannya. Habis itu setelah keadaan ini setelah keadaan ini bergulir kemudian, yang tadinya disalibkan berdasarkan kebohongan-kebohongan, begitu nyebrang ke Roma, penyaliban yang berasas kebohongan ini berubah menjadi apa? Berubah menjadi tumbal untuk nebus dosa. Subhanallah, astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Begitu naifnya keadaan ini, Bang. Secara histori Yesus disalib atas dasar kebohongan tipu-tipu. Ramuan itu habis di meja Yahudi. Nyebrang kucuk ke Roma, berubah menjadi sebuah pengajaran yang sangat indah. Apa itu? Tuhan nuzul menjadi manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Astaghfirullahalazim. Betapa pembodohan yang begitu sistematis, tapi ujung-ujungnya naif bagi orang yang berakal. Gimana, Bang? Dia kan disalibkan karena mengakui bahwa dia itu Tuhan. Oh, tidak. Tidak, Bung. Apakah Anda tidak membaca, tidak mendengarkan dalil yang saya katakan tadi? Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk Yesus, supaya Yesus apa? Supaya Yesus disalib. Iya, karena mereka mencari alasan untuk menyalib Yesus. Berarti bukan dasar untuk nebus dosa. Ya memang untuk kalau mereka menyalibkan Yesus dengan alasan menebus dosa, ya berarti mereka mengakui bahwa Yesus itu Mesias dong. Loh, ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya hubungannya itu nih, misalkan nih. Nggak ada hubungannya. Malah kalau Anda sabar Bang. Malah kalau Anda itu belajar, Tuhan itu murka kepada siapa yang membunuh Mesiasnya. Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh, jangan kau ganggu Mesiasku. Mazmur 105 nomor 15. Jangan mengusi orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini perintah Tuhan. Jadi tidak ada loh. Iya, nabi-nabi yang diurapi, Bung. Jangan mengusi orang-orang yang kuurapi. Apa itu diurapi? Mesias. Mesias itu orang yang diurapi. Itu loh, Bang. Jangan kau mengusik orang yang diurapi. Artinya jangan kau mengganggu orang Mesiasku. Kalau Anda tidak percaya, mari kita lihat di dalam Mazmur 28 nomor 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi Mesiasnya. Subhanallah. Ini mau kayak mana lagi kalau ada ajaran kayak begini? Mazmur 91. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini apa pembuktiannya? Allah tidak mau Mesiasnya diganggu, Bang. Sementara orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah pengadilan yang ada pada saat itu mencari-cari kesaksian palsu untuk menjerat Yesus agar dibunuh. Artinya penyaliban bukan untuk apa? Bukan untuk nebus dosa, tetapi penyaliban itu terjadi karena rabi-rabi Yahudi merasa dikalah saing oleh Yesus tentang pajak, tentang perpuluhan.
Subhanallah. Ya, ya memang dari sudut pandang orang Farisi, ya memang dia disalib bukan untuk menebus dosa dalam pandangan orang Farisi. Tapi Ini yang untuk Allah sendiri harus melakukan disalib untuk menebus dosa. Bagus, subhanallah. Anda membuka cakrawala berpikir teman-teman kita. Sabar dulu Bang Karim. Sekali lagi, kepada saudara Tomat, Anda mengatakan orang Farisi, pandangan orang Farisi memang kayak begitu. Tapi pandangan Allah mau menebus dosa dengan cara Yesus ini mati. Minta dalil dong, sekali-sekali minta dalil. Tepuk tangan dulu, saya minta dalil, silakan. Di mana Tuhan menyatakan bahwa inilah anakku yang tumbal. Bukan barang tumbal, siapa yang tumbal. Tunggal orang. Oh, yang tumbal atau yang tunggal? Oh, yang tunggal. Kirain tapi kan faktanya dia jadi tumbal. Enggak jadi tumbal. Emang dia. Jadi yang menjadi tumbal di atas tiang salib siapa, Bang? Gini, kalau misalkan Bang Tomat, yang menjadi tumbal di atas tiang salib siapa? Mana ada? Nah, ini kan dia kan menjadi tumbal untuk dosa kalian. Yang jadi tumbal itu adalah Nabi Isa. Loh, yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Kalau Nabi Isa nggak jadi tumbal, Bang. Nabi Isa itu tidak jadi tumbal, dia diselamatkan. Yang jadi tumbal itu yang mati terkutuk di atas tiang salib. Tunggu dulu. Kalau misalkan ada orang diserupakan, nah itu baru ditumbalin. Nah, lalu bagaimana dengan Amsal 21 nomor 18, Bang? Oh, pengkhianat digunakan untuk menggantikan orang yang beriman. Gimana tuh, Bang? Ada tumbal nggak di situ? Ada tumbal nggak di situ, Bang? Ada nggak orang diserupakan? Tunggu Bang. Sikit lagi. Orang pengkhianat orang pengkhianat dijadikan sebagai ganti orang yang jujur. Gimana tuh, Bang? Gimana dalil ini, Bang? Dalil. Amsal berapa? Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Berarti ada tebusan. Ketika Yesus yang orang benar ini ingin disalibkan, ada yang mengganti. Siapa yang mengganti? Pengkhianat. Berarti ada yang diserupakan dengan dia. Ini dalil, Bung. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Ya, terus bertanya Tomat sebagai izin bertanya. Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Berarti apakah Yesus disalib itu keinginan Yesus sendiri atau keinginan siapa? Ya, dia sendiri. Silakan Bang Juma. Kalau enggak dia nggak akan bilang saya yang tidak ada seorang pun yang bisa menangkap saya selain saya menyerahkan diri. Bung, tunggu dulu, jangan lari kemana-mana dulu. Di dalam kitab saudara dikatakan begini, Matius 26:14. Kita berdata dalam berdiskusi supaya orang itu bisa percaya apa yang kita sampaikan. Matius. Ya, saya bacakan aja. Kebetulan saya hafal dalilnya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas kepada imam-imam kepala. Ini yang dilakukan oleh Yudas pengkhianatan atau bukan? Menurut abang saya nih. Makanya berapa? Matius berapa? Atau langsung aja dikuncinya di dalam Markus 3:19. Dan Yudas Iskariot. Enggak, dikuncinya aja. Kelihatannya abang lamban di dalam menelaah Bible. Kita langsung ke kuncinya, Markus 3:19. Tolong bacakan kepada saya, silakan. Kalau Bang Juma kan udah melalang buana. Ya, demi keselamatan teman-teman semua. Silakan. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, berkhianat, siapa yang berkhianat sini, Bang? Yudas didudukan sebagai pengkhianat. Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ketika Al-Quran menarasikan bahwa yang diserupakan adalah pengkhianat, salah Al-Quran itu menurut abang?
Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran. Al-Quran memuliakan Yesus. Al-Quran memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak disentuh sedikit pun oleh orang-orang kafir laknatullah alaih pada masa itu. Jelas. Jelas Ya kan sekali. kita lagi Masya Allah. membicarakan tumbal. Jelas sekali. Lalu apa lagi bang? Kalau udah nyata kayak gini, kayak mana lagi kita? Yesus, oke. Kita sandarkan yang tadi. Kita sandarkan yang tadi. Kita belah lagi yang kedua. Saudara mengatakan Yesus itu harus menjadi korban di atas tiang salib demi untuk kemudian menebus dosa-dosa. Dosa siapa yang ditebus oleh Yesus? Orang-orang Yahudi. Bukan korban. Sabar bang. Jadi korban. Abang, kalau kita baca dalil di dalam kitab saudara, Yesus itu korban bang. Dia korban. Enggak, dia Mau korban. suka tidak suka, di dalam Memang kitab bukan saudara, korban. sahabatku, di dalam Ibrani 9:28 di situ ada kata prospero yang artinya persembahan. Oke, persembahan sebagai apa? Korban. Kepada siapa? Kepada Theos. Theos yang mana? Wallahu alam. Karena hanya ada dua Theos pada saat itu. Theosnya orang Molok, Theosnya orang Amon, yaitu Molok, dan apa lagi? Tuhannya Bani Israel, yaitu Hasem. Hasem mengajarkan di dalam Imamat 1 nomor 2, ketika Bani Israel di antara kamu ingin mengorbankan korban, maka korbankanlah hewan, ternak yang ada padamu. Lembu, sapi, kambing, bebek, domba. Ada 5, bebeknya dihilangkan, ada 4. Nah, kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika ingin berkorban di Imamat 4 itu diurai. Kalau yang berdosa adalah imam, maka lembu besar atau lembu jantan. Kalau yang berdosa ini adalah semuanya, maka lembu. Tapi kalau dia hanya manusia biasa, rakyat jelata, maka domba betina. Kalau dia tokoh, maka dia domba jantan. Kaidah itu sudah ada mengikat mereka. Nah sekarang, kalau orang-orang Yahudi, kalau Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa, dosanya orang Yahudi tidak bisa ditebus dengan darah manusia. Itu haram hukumnya, nggak boleh, haram hukumnya. Tuhannya Bani Israel, dalam hal ini Elohim, itu mengharamkan penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia. Haram hukumnya. Itu jelas di dalam kitabnya orang Yahudi bang. Kita nggak bisa kemudian mengambil sebuah pengajaran yang keluar dari apa yang kemudian mereka terima dari Tuhan mereka. Ini data. Kemudian yang terjadi di atas tiang salib itu korban manusia. Satu-satunya Theos yang menginginkan korban dalam rupa darah manusia hanya sembahan orang Amon. Apa itu? Dewa Molok. Ya, Molok. Nah, ini bahaya ini. Ini bahaya. Maka karena itulah kemudian di awal tadi pertemuan kita Bang Tomat, tidak ada satupun kitab di dalam kitabnya orang Kristen yang berasal dari Vatikan Romawi yang dituliskan oleh penulisnya dikhususkan untuk Bani Israel. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Kisah Para Rasul, Surah-surah Paulus, Roma, Galatia, Filipi, Kiliki, Pepaya dan seterusnya, itu ditulis untuk non-Yahudi, Roma dan Yunani. Nyebrang ke kerajaan Belanda, nyebrang ke Indonesia, Anda menjadi pengikutnya. Kitab yang Anda pegang hari ini adalah kitab yang dikhususkan memang untuk Romawi dan Yunani, di mana Romawi dan Yunani tidak mengajarkan konsep tauhid. Romawi dan Yunani mengajarkan politeisme atau animisme, pengajaran politeisme atau Hellenisme Stoa, pengajaran penyembahan terhadap roh-roh. Makanya di Kristen Tuhan mereka itu roh, Hellenisme, pengajaran Hellenisme, menyembahan roh-roh. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi bukan roh. Roh itu ciptaan. Sembahan kita pilih ajaran Yahudi, ajaran Kristen. Yesus Jelas. datang kepada Oke, selesai, silakan. Tepuk tangan dulu biar semangat. Jelas. Jelas, kata abang saya, ini jelas. Masya Allah. Nah, jadi ya, Wabi ayyi ala rabbikuma tukazziban.
Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Ketika internet sudah disediakan ke kita, Bible dicetak dalam bentuk yang direvisi, yang lebih baik, lebih indah, lebih mudah dipahami. Kemudian teman-teman apologet dari Islam sudah menjabarkan tanpa tendensi fulus, tanpa tendensi ingin disanjung, tanpa tendensi ingin mendapatkan perpuluhan. Mereka menjelaskan Bible dengan gamblang, tanpa ada indikasi kemudian untuk tipu-tipu. Nikmat Tuhan mana lagi yang saudara-saudara dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Masya Allah. I am back. Thank you. Jadi sekali lagi saudara-saudara saya, Ada paus. iya, ada paus. Jadi ketika dikatakan di dalam Markus 3:19 Yudas pengkhianat, kemudian data pengikat Amsal 21:18 seorang pengkhianat dijadikan sebagai ganti orang yang jujur, maka subhanallah di dalam Matius 4 nomor 6 ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa kata iblisnya? Wahai Yesus, anak Tuhan, anak Maria, jika benar engkau itu adalah anak Allah, dalam arti kata utusan Allah, orang yang intim kepada Allah, ada tertulis tentang engkau. Apabila benar engkau adalah Mesias, maka Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus engkau yang adalah Bapakmu akan mengirim malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak sampai ke bawah, meskipun engkau jatuhkan dirimu dari bumbungan bait suci ini. Buang dirimu ke bawah, wahai Yesus. Dalil ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa yang disalib itu Yudas ya. Betul, sudah cukup. Jadi Yesus itu tidak mungkin kemudian untuk disalibkan, karena iblis mengatakan, wahai Yesus, jika benar engkau adalah Mesias, jika benar engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah. Tuhan yang maha tinggi akan mengirim malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Buang sekarang. Ada tertulis, ternyata betul. Selidik punya selidik. Di dalam Mazmur 91, Anda baca dari data 11 sampai data 16, Yesus di sana dipertontonkan dengan gamblang. Tuhan datang membawa malaikatnya, mengutus malaikatnya menyelamatkan Yesus dari pembunuhan. Kedua, Yesus diangkat ke langit, lalu kemudian dipanjangkan umurnya, dikenyangkan oleh Tuhan di data 16-nya. Dan di data 14-15-nya, Yesus menyaksikan orang-orang yang menyalib Yudas. Baca Mazmur 91, data 11, 12, 13, 14, 15, endingnya di data terakhir, data nomor 16. Dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan, dan engkau akan menyaksikan kezaliman orang-orang yang zalim. Subhanallah, Yesus menjadi saksi. Tidak bisa dibantah lagi. Gak ada bantahan, silakan. Ada tertulis, silakan. Tepuk tangan dulu buat Bang Karim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Saya udah ngantuk, besok kita lanjut lagi ya. Oh besok, iya silakan Bang.